Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sadaqallahu azim. Yang sama-sama kita takzimi alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang bisa hadir pada pagi yang berbahagia ini, yang kami takzimi Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bangka Belitung sekaligus penasehat di Masjid Kubah Timah ini, Bapak Dr. Andes Haji Lutfi Hazet, yang kami hormati Ketua Yayasan Kubah Timah Bapak Haji Effendi Sarkan, Ketua Masjid Kubah Timah Bapak Haji Johan SAG MPD, beserta jajaran pengurus Masjid Kubah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa jemaah salat subuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan lisan alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang berbahagia ini kita diringankan langkah kaki kita untuk sholat berjamaah di masjid yang mulia ini, karena dengan memanfaatkan kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga kita bisa ringan melangkahkan kaki di masjid yang mulia ini. Karena banyak orang yang mungkin ingin sholat berjamaah ke masjid tapi mungkin tidak sehat. Ada yang sehat tapi tidak sempat. Maka kita dengan nikmat sempat, sehat, kuat, sehingga bisa melangkahkan kaki di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya, apalagi mendapat syafaat, mendapat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul akhir nanti. Tentu syafaat Rasulullah akan diberikan kepada orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mengangkat tema pada pagi yang berbahagia ini, kejadian viral pada tanggal 31 Januari 2026 yang lalu, atau bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1447 Hijriah. Masih ingat Bapak Ibu kejadian apa itu? Viral bukan hanya di Provinsi Bangka Belitung, bahkan viral di seluruh Indonesia. Ada suatu kejadian di salah satu masjid di Kecamatan Pangkal Balam. Pak Sarman masih ingat tuh? Cerita apa tuh Pak? Pak Indra? Sempat viral di WA di Facebook. Cerita apa tuh? Ya, muazin di Masjid Al-Ihsan Pangkal Balam, sekaligus beliau ketua masjidnya. Pada saat azan sholat isya hari Jumat malam Sabtu, itu berawal di azannya sempurna Allahu Akbar sampai terakhir, sampai mengucapkan kalimat terakhir la ilaha illallah, jatuh meninggal
dunia. Beberapa waktu yang lalu kami sempat bertemu dengan pengurus Masjid Al-Ihsan, cerita biasanya almarhum itu Haji Soeharto itu jarang sholat azan di waktu sholat Isya, Pak Haji Johan. Biasanya beliau sering azan di waktu zuhur dan asar. Ini malam itu pas waktu Isya sudah masuk, azan, memberitahu kepada seluruh umat Islam bahwa waktu sholat Isya telah tiba, dan memanggil jemaah untuk sholat berjamaah ke masjid. Selepas beliau memanggil jemaah, memberitahu kepada umat waktu Isya telah masuk, beliau dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu menjadi motivasi kita. Maka kami angkat tema ini untuk motivasi kita agar kita meningkatkan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira Pak, Bu, bagus deh mati seperti itu kira-kira. Bagus Pak? Mantap. Bu, bagus Bu? Renyak dek mati jamnya. Pada bapak-bapak pacak mati jamnya pacak. Tapi ibu-ibu dia pacak. Karena ibu-ibu dia ngazan ke masjid, kan? Nah, sederhana kita melihat, ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Anak kecil dia pacak ngucapnya. Tapi Bapak Ibu, tidak semua orang mampu dan bisa mengakhir kata kalimat hidupnya itu dengan kalimat la ilaha illallah. Sulit Pak. Sulit, sangat payah. Nah, ini luar biasa Pak Haji Soeharto ini, ya, mengakhir kalimatnya dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa ini kami angkat tema ini? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah." Barang siapa yang akhir kalamnya, barang siapa yang akhir ucapannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, kata Rasulullah, masuk surga. Nah, karena ini jaminannya masuk surga, maka tidak mudah. Berapa banyak kita temui orang yang akan sakratul maut, dibimbing, dituntun dengan kalimat-kalimat thayyibah, termasuk kalimat tahlil, tidak mampu Pak. Ada kita lihat, karena ini perintah Rasulullah juga, lakinu mautakum la ilaha illallah, kata Rasulullah. Ajarilah, tuntunlah orang yang sakaratul maut akan meninggal dunia dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Diajar Pak di telinganya. Jadi kalau kita takziah atau bersilaturahmi nengok kawan sakit, dituntun bacaan kalimat tahlil. Cuma nengok Pak Robi, kawan demam menggigil, jangan dibisik lo kali. Baca kawan berangkat untuk ngambil kayu, kan? Kata orang tua kita dulu, kata guru-guru kita dulu, kalau sakitnya lah nuah, mulai dari ujung kaki sampai lututnya lah dingin, ayat ciri-ciri hati-hati lah. Jadi kalau ada kawan sakit nuah, kita takziah nengok, pegang kaki ya, Pak Haji Johan. Pokoknya lah nuah dingin, dia lama lagi ya lah. Cuma dok sadar pada sakitnya, dek kawannya meradeng kan, penyakit sadar. Ya, maka kata Rasulullah, ajarilah, tuntunlah orang-orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat tahlil la ilaha illallah. Kenapa? Karena sulit Pak. Berapa banyak kita ajari, kita tuntun orang meninggal dunia, ya. Misalnya kita bimbing kalimat la ilaha illallah. Apa sebutnya Pak, Bu? Kebun sawit sebut. Kebun sawit sebut. Kenapa demikian? Karena semasa hidupnya
lebih cinta kepada kebun sawitnya daripada yang menciptakan kebun sawitnya. Ada juga zaman-zaman dulu, ini yang nuntun salah, apalagi yang dituntun. Yang nuntun biasanya kan zaman-zaman dulu nyebut mang, ngucap mang. Misik di bilong kiri, bilong kanan, ngucap mang. Kowa yang sang apa namanya, tengah sakaratul maut, sakaratul maut tadi, karena dibimbing nyebut mang. Nyebut lah ujung, but, ngucap, cap. Ini kena yang nuntun, dia paham juga masalahnya. Maka jangan macam tu nontonnya tempat la ilaha illallah. Ada yang ini cerita nyata apa Johan? Lah seminggu dek ninggal baknya. Ada ke rumah kami, nemuiku, oh Pak, minta tolong. Minta tolong apa? Bak, konelah seminggu dek ninggal. Jadi apa maksud minta tolong nih? Di doa supaya cepat ninggal. Masya Allah. Kisah nyata nih Pak, ya kan, orang nemuiku sendiri. Ada lagi seminggu tinggal-tinggalan dibaca Yasin lah berapa kali hatam Yasin. Tangannya jarinya macam melah gawi, ya kan. Apalah kata orang kan. Baca Yasin, dia tinggal lah, dia tahlil, dia tinggal lah, tapi lah seminggu macam melah tangan. Oh, jadi ada yang besok yang nengok, oh mungkin nak megang tasbih kata kawan. Coba beri tasbih. Dek ninggal lah. Oh kata kawan, coba berno ambil duit kata kawan kan. Cari duit yang warna merah 100.000 katanya kan. Isi di tangan kan. Nah, sekali isi duit di tangan kontan di Johan. Dek sampai 2 menit ninggal. Alhamdulillah. Ada lagi yang parah nih. Kami sempat takziah juga dan nyaksikan sendiri. Jadi ucapan amang tuh, cuman memang tidak jelas ucapannya. Double 6, double 3, makan santing. Cuman tidak jelas bahasanya kan. Jadi ku tanya ke Anang, apa kata Pak Ika ya? Kami malu katanya Pak. Lah 2-3 hari ini itulah yang diucap ayah. Makan santing, double 6, double 3. Bapak paham apa ya? Main apa ya Pak? Main gap. Jadi kalau jemaah masjid Kubah, apalagi pengurus masjid Kubah yang hobi main gap, hati-hati. Hati-hati. Na'udzubillahi min zalik. Ya kan? Adalah kadang-kadang kita silaturahmi ke kawan tengah saat main gap kan. Kira sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi celopak ngantol orang nak tidur. Pagi biasanya itu 17 Agustus. Kira 50 meja lomba. Udah dinyinggung kawan-kawan deh. Pak Robi senyum-senyum. Ya kan? Nah, adik kira 50 meja. Jadi kok sengisah ngobrol ke kawan. Coba kak main gap, jangan pakai batu gap yang keras ya. Gentik kayak kertas. Ada yang kertas aja Johano. Nah jadi pas nekup ya, dek bising gile keteku kan. Apa jawab Pak? Jawab apa Bu? Dek nyaman ustadznya. Karena nyaman main gap ya, pada saat nekup ialah nyaman katanya kan. Celepok ialah nyaman katanya kan. Nah, sudah kami main gap syariah yang ustadznya kan. Cemana kataku main gap syariah. Pada saat nekop buaya takbir katanya kan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, double 6 katanya kan. Boleh ikat tak semua orang menegap sampai takbir kan. Nah, jadi ini Pak, perkara mengakhiri kalam kita dengan ucapan kalimat la ilaha illallah sulit. Umur 50 lebih tahun sekarang. Baru sekali itu aku menyaksikan sempurna mengucapkan kalimat la ilaha illallah tinggal. Tapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah resep yang disampaikan Rasulullah kepada Muaz bin Jabal
termasuk juga pesan kepada kita. Nah, ini doa tolong diamalkan. Insya Allah kami yakin Bapak Ibu semua telah mengamalkan doa ini. Rasulullah berpesan kepada Mu'az bin Jabal, wahai Mu'az, tolong jangan tinggalkan doa ini setiap selepas sholat. Apa doanya? Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini Pak doanya, Bu, ini doanya. Selepas sholat jangan lepaskan doa ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, ya Allah, tolonglah ya Allah, bantulah saya ya Allah untuk selalu mengingat-Mu, berzikir kepadamu. Ya Allah, tolong bantu ya Allah, agar kami selalu bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu. Dan ketiga, ya Allah, bantulah dan tolonglah kami agar selalu beribadah dengan sebaik-baiknya. Berkenaan dengan kejadian yang viral itu adalah level yang pertama. Kita minta bantu, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zikir ini berat, Pak. Ada yang mengamalkan doa ini, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Misalnya pada saat wirid sholat. Begitulah indahnya para guru-guru kita dulu mengajari kita, ya kan? Dibawa di wirid sholat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ahyina rabbana bis salam. وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إله يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله. Ada yang mengamalkannya di situ. Ada yang mengamalkannya di tasahud terakhir sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullah. Dan yang ketiga ada yang mengamalkannya memang dibawa di doa saat berdoa. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Silakan saja di mana. Begitu pentingnya doa ini sampai Rasulullah berpesan jangan tinggalkan setiap selepas sholat. Kita minta bantu kepada Allah agar selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pentingnya zikir. Kenapa demikian? Sebelum ruh kita ditiup ke rahim ibu kita, di Lauhul Mahfuz, ruh kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas masuk ke dalam rahim mak kita, juga ruh berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas kita lahir, diperdengarkan pertama kali adalah kalimat-kalimat zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diazankan dan diiqamahkan. Dan fadilah zikir yang pertama, kalau kita selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hidup kita akan selamat. Nak berbuat maksiat, ingat Allah melihat kita. Nak melakukan hal-hal melanggar larangan Allah, teringat ya Allah, Allah melihat. Karena kita berzikir selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak jadi berbuat maksiatnya, tidak jadi melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu fadilah kalau kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, zikir ini ringan diucapkan, besar pahalanya, dan memberatkan timbangan. Kata Rasulullah, barang siapa yang selepas sholat berzikir Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali, 99
ditambah dengan kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam genap 100, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman zikirnya ini yang seperti imam kita tadi, Ustaz Ainur Rasyid, agak pelan santai. Ya, subhanallah, 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 subhanallah. Ya kan? Nah, jangan cepat-cepat. Di tempat kita ada Pak Johan yang zikirnya cepat. Kadang-kadang dia paham juga. Kena di awal dan kenanya di akhir. Subhanallah, 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 subhanallah. Kena di awal, kena di akhir. Oh, ada lagi yang alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pelan-pelan, jangan cepat-cepat zikirnya. Karena kata Allah itu, dengan berzikir itu hati kita akan menjadi tenang, menjadi tentram. Jadi imamnya lah tentram, lah pelan bawa zikirnya segar. Mohon maaf Bapak Ibu, kadangkala kita berzikir itu wirid, anak-anak di belakang tuh dengar Bapak Ibu. Tidak semua anak-anak kita tuh mondok di pesantren. Kalau mondok di pesantren oke lah. Mungkin diajari wirid, diajari tahlil, tasbih dan sebagainya. Tapi kadangkala anak-anak kita tidak semuanya mondok di pesantren. Kadangkala dapatnya ilmunya di masjid. Jadi kalau imamnya wiridnya bagus, insya Allah terekam di pikiran anak dan masa besarnya nanti akan diamalkan. Juga ada yang diam. Kalau kami kurang sependapat, subhanallah, subhanallah, diam. Jadi budak di belakang apa dibaca imamnya? Subhanallah, alhamdulillah, diam. Baiknya dikuatlah supaya anak-anak kita mendengar, ya, supaya mereka terekam di otak mereka, bisa mungkin nanti hafal sampai besar daripada anak-anak kita semua. Dan pernah Allah Subhanahu wa taala berfirman berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pahalanya seberat dunia dan seisinya. Besar Pak pahalanya Pak? Seberat dunia dan seisinya. Kalau kita takziah ke tempat orang meninggal dunia, pahalanya seberat gunung Uhud yang ada di Mekah. Kita takziah ke orang meninggal, ikut mengantarkan 2 gunung Uhud. Ini kita bertahlil dengan kalimat la ilaha illallah, seberat dunia dan seisinya. Tadi kita diwiridkan tahlil sebentar oleh imam, itu juga sudah berapa banyak, berapa berat hitungan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdul zikri fa'lahum annahu la ilaha illallah. Seabdal zikir, seutama zikir adalah la ilaha illallah. Maka zikir adalah amalan yang ringan, tapi besar pahalanya, berat pahalanya di timbangan. Dan yang ketiga, orang yang selalu ingat kepada Allah, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tergambar di dalam surah Al-Fajr ayat 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Kembali kepada jiwa, kepada Tuhannya. Wahai jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhannya dengan penuh ridha dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, karena zikir ini tidak mudah, kita selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu ingat, agar selalu mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Mudah-mudahan ceramah singkat ini atau tausiah singkat ini bisa bermanfaat bagi kita untuk melatih jiwa kita
melatih diri kita, melatih lidah kita, melatih lisan kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mati, meninggal mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.